Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Operator Komputer. Dalam video kali ini, kita akan berbagi mengenai referensi belajar soal sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8 semester 1. Silahkan disimak dengan baik, semoga video ini dapat bermanfaat. Nomor 1. Rumusan resmi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah D keempat. Nomor 2. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal A. 28 Mei 1945, B. 29 Mei 1945, C. 1 Juni 1945, atau D. 2 Juni 1945. Jawabannya adalah C. 1 Juni 1945. Nomor 3. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dengan makna kata panca dan sila yang berarti A. Batu sendi yang 5, B. Pelaksanaan kesusilaan yang 5, C. 5 hal pokok, D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. Nomor 4. Istilah Pancasila dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu Kitab Sutasoma karya A. Empu Sedah dan Panuluh, B. Empu Prapamea, C. Empu Tantular, atau D. Empu Walkimi. Jawabannya adalah C. Empu Tantular. Nomor 5. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia sejak A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, atau D. 20 Agustus 1945. Jawabannya adalah A. 17 Agustus 1945. Nomor 6. Pancasila adalah sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Sumber dari segala sumber hukum, atau D. Perjanjian luhur. Jawabannya adalah B. Kepribadian bangsa Indonesia. Nomor 7. Berikut ini pernyataan yang benar bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah A. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang berfungsi yang mengatur segala hukum yang berlaku Indonesia. B. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. C. Semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Nomor 8. Pancasila merupakan pedoman untuk menciptakan masyarakat-masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini menunjukkan fungsi Pancasila sebagai A. Perjanjian luhur,
B. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Kepribadian bangsa Indonesia. Jawabannya adalah B. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nomor 9. Pancasila dijadikan kerangka acuan dan tolak ukur pembangunan bangsa Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai A. Tujuan bangsa Indonesia, B. Moral pembangunan, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Cita-cita dan tujuan bangsa. Jawabannya adalah B. Moral pembangunan. Nomor 10. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk menciptakan masyarakat yang A. Bahagia dan sejahtera, B. Aman sentosa, C. Adil dan makmur, D. Adil dan bahagia. Jawabannya adalah B. Aman sentosa. Nomor 11. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung arti A. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen, B. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, C. Pancasila berperan menciptakan kehidupan yang baik, atau D. Pancasila sebagai kerangka dalam setiap pemikiran. Jawabannya adalah A. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nomor 12. Di bawah ini bidang yang diatur dengan Pancasila sesuai dengan TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan adalah A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Nomor 13. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan. A. Bangsa Indonesia, B. Negara Indonesia, C. Berbangsa dan bernegara, D. Seluruh warga Indonesia. Jawabannya adalah C. Berbangsa dan bernegara. Nomor 14. Pancasila mengandung intisari nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia berkedudukan sebagai A. Dasar hukum, B. Pandangan hidup, C. Dasar negara, atau D. Perjanjian luhur. Jawabannya adalah B. Pandangan hidup. Nomor 15. Landasan hukum yang mengatur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah, jawabannya adalah A. Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1979. Nomor 16. Sebagai norma hukum, Pancasila mempunyai sifat imperatif, artinya A. Sebagai pedoman untuk menjalankan tata negara, B. Pedoman dalam melakukan aktivitas, C. Mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, D. Pedoman dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah C. Mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Nomor 17. Pandangan dasar dan paling primer yang menjiwai keseluruhan sila-sila Pancasila
terdapat pada sila A pertama, B kedua, C ketiga, atau D keempat? Jawabannya adalah C ketiga. Nomor 18. Tata urutan, bacaan, dan pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana rumusan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dijelaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor. Jawabannya adalah B 12 tahun 2011. Nomor 19. Pancasila berkedudukan sebagai way of life bangsa Indonesia, artinya jawabannya adalah A. Sumber dari segala sumber tertib hukum. Nomor 20. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mendukung tercapainya tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mencakup hal berikut ini kecuali A. Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, C. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jawabannya adalah C. Mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk soal berikutnya dan lebih lengkapnya, Anda dapat mendownload soal ini dengan cara mengklik link yang ada di deskripsi video. Mohon maaf apabila dalam video ini ada kesalahan. Selamat belajar dan terima kasih.